Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herian Agustin dengan NIM 4402224653143, kelas 3D kerjasama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kontrol modern dan PID. Saya merupakan bagian dari kelompok 5 dengan anggota Muhammad Zaki Askia Anwar, Hizkia Jonathan Simatupang, Elpren Kurnia Ramadan, Diki Dermawan Arnas, dan saya sendiri Muhammad Herian Agustin. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem kontrol. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa sistem kontrol itu adalah suatu sistem atau seperangkat alat, seringkali berupa alat elektronik yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lain agar bekerja secara otomatis, efisien, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai dengan setelan yang ditentukan. Sehingga proses dari alat tersebut dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Selanjutnya itu tadi sudah membahas mengenai pengertian dari sistem kontrol. Nah, di sistem kontrol itu ada jenis-jenis sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu kontrol open loop atau loop terbuka dan juga kontrol closed loop atau loop tertutup. Di mana untuk loop terbuka ini itu sistem yang outputnya itu tidak dibandingkan dengan input acuan. Jadi tidak ada koreksi secara otomatis gitu. Contohnya itu kayak mesin cuci lama yang dimana timernya itu tidak bisa diatur begitu. Jadi meskipun pakaian udah bersih, sementara waktunya itu masih banyak, maka mesin cuci tersebut akan berputar terus-menerus, tidak ada koreksi atau acuan atau berhenti secara uh, otomatis begitu. Nah, selanjutnya itu ada juga timer lampu taman. Yang dimana timer lampu taman ini kayak misalnya kalau udah malam itu langsung otomatis nyala. Sedangkan kalau udah matahari udah kelihatan nih atau udah siang itu otomatis mati begitu. Selanjutnya itu ada kontrol closed loop atau loop tertutup. Jadi kontrol closed loop ini itu tuh sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan lalu dikoreksi melalui umpan balik. Jadi perbedaannya itu uh, sangat berbeda gitu, di mana loop terbuka itu tidak ada koreksi otomatis, sedangkan loop tertutup itu ada koreksi otomatis. Contohnya itu ada AC dengan thermostat, terus ada cruise control pada mobil. Nah, selanjutnya itu di dalam sistem kontrol itu ada yang namanya feedback. Feedback ini juga disebut sebagai umpan balik. Nah, jadi feedback ini adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output sistem ke bagian masukan atau input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan input yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback ini digunakan untuk menerka kinerja sistem sehingga sistem dapat sesuai dengan akurat dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, dari pengertian tadi, kita dapat jenis-jenis feedback dibagi menjadi dua juga, yaitu feedback negatif dengan feedback positif. Jadi, yang pertama itu ada feedback negatif. Feedback negatif ini output dikembalikan dengan input dengan arah yang berlawanan atau dikurangi. Nah, feedback negatif ini digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan, dan memperhalus respon sistem. Contoh, kayak sistem pendingin AC, pengatur kecepatan motor. Nah, kalau feedback positif itu kebalikan dari feedback negatif, di mana output dikembalikan ke input dengan arah yang sama atau ditambah. Jadi kebalikan dari feedback negatif yang malah dikurang tadi. Nah, jadi feedback positif ini digunakan untuk memperkuat sinyal, namun berisiko menyebabkan sistem tidak stabil. Jadi di balik kelebihan feedback positif, ada risiko yang menyebabkan sistem yang tidak stabil itu. Contohnya osilator, terus sistem penguat audio. Nah, dari tadi kita udah membahas jenis-jenis feedback, terus pengertian feedback.
Nah, apa sih fungsi feedback dalam sistem kontrol itu? Apakah seberpengaruh itu terhadap sistem kontrol? Jadi, teman-teman, bisa kita lihat ada 4 tujuan atau fungsi feedback dalam sistem kontrol. Yang pertama, itu menjaga kestabilan sistem. Terus ada juga mengurangi error steady state. Ada juga meningkatkan akurasi keluaran. Terus membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan kayak noise dan lain-lain. Terus selanjutnya di dalam sistem kontrol itu ada yang namanya PID controller. Jadi teman-teman, PID controller ini, PID sendiri itu adalah singkatan dari Proportional Integral Derivative. Nah, ini merupakan sebuah mekanisme kontrol loop lah atau lingkar kendali, uh, umpan balik yang sangat banyak digunakan dalam sistem industri untuk melakukan suatu proses. Tujuan dari PID controller ini sangat sederhana, teman-teman. Kayak membuat sesuatu variabel proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, dan posisi, terus mencapai dan mempertahankan nilai diinginkan atau disebut set point seakurat dan secepat mungkin meskipun ada gangguan. Contohnya adalah dengan menghitung error atau kesalahan, yaitu uh, set point yang diinginkan dengan nilai aktual yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada P, itu proporsional. Jadi, proporsional ini bereaksi terhadap besarnya error saat ini. Nah, cara kerjanya itu bagian ini menghasilkan koreksi yang besarnya langsung sebanding dengan besarnya error. Kelebihannya itu mempercepat respon sistem, semakin besar error, semakin besar koreksinya, sehingga sistem cepat mendekati target. Tapi di balik kelebihan tersebut ada juga kekurangan dari profesional ini, yaitu jika digunakan sendiri itu menyebabkan offset, yaitu error kecil yang tersisa secara permanen. Sistem akan menjadi nilai mendekati, tetapi tidak persis dengan yang dimaui. Gitu. Selanjutnya itu ada PID controller. Jadi PID controller ini bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerjanya itu, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah integral error dari waktu ke waktu. Ini kayak menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Nah, kelebihannya itu adalah menghilangkan offset yang tidak diatasi oleh bagian P. Dengan mengoreksi akumulasi error, ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Namun, kekurangannya itu membuat respon lebih awal, lebih lambat gitu. Dimana ini akan menyebabkan overshoot gitu, teman-teman. Selanjutnya itu adalah derivatif atau disingkat dengan D. Nah, ini bereaksi terhadap laju perubahan error, di mana cara kerjanya itu bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan laju perubahan atau turunan error. Nah, di mana ini memprediksi kemana arah error di masa depan berdasarkan beberapa cepat error perubahan saat ini. Di mana untuk kelebihannya sendiri itu dapat meredam asilasi dan mengurangi overshoot. Ia bertindak seperti rem yang mencegah sistem merespon terlalu cepat atau melampaui set point, meningkatkan kestabilan sistem. Tapi kekurangannya itu adalah sangat sensitif terhadap noise atau gangguan pada sinyal sensor. Noise ini dapat disalahartikan sebagai perubahan error yang sangat cepat yang membuat output controller ini menjadi tidak stabil. Nah, selanjutnya itu mengapa sih sistem kontrol itu penting? Jadi teman-teman, kontrol itu penting karena hampir semua proses baik di industri, kehidupan sehari-hari kita ini, itu tuh uh, maupun menggunakan teknologi harus dijaga dalam kondisi tertentu agar berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Tanpa kontrol, sistem bisa tidak stabil, berbahaya, boros, atau bahkan gagal berfungsi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari sistem kontrol, yaitu di antaranya itu menjaga kestabilan sistem, di mana agar proses tidak menyimpang dari kondisi yang diinginkan. Misalnya,
suhu tetap 25 derajat Celcius, terus meningkatkan keamanan, menghindari kondisi berbahaya, tekanan berlebih, kecepatan terlalu tinggi. Terus ada juga memudahkan otomatisasi, kayak sistem bisa berjalan tanpa intervensi manual terus-menerus. Terus ada juga efisiensi energi dan biaya, kayak mengurangi pemborosan. Misalnya, motor tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan. Terus ada juga meningkatkan kualitas hasil, seperti produk atau layanan lebih konsisten. Misalnya, kecepatan konveyor itu stabil menghasilkan ukuran produk yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan sistem kontrol. Nah, yang pertama itu kontrol lampu otomatis di jalan. Tujuannya itu menyalakan lampu saat malam dan mematikan saat siang hari. Nah, kenapa sih penting kontrol lampu jalan otomatis di jalan? Nah, itu tuh penting karena hemat energi dan biaya listrik, serta memastikan penerangan jalan tetap ada saat dibutuhkan. Nah, terus ada juga kontrol gula darah pada alat infus insulin. Tujuannya itu adalah menjaga kadar gula darah pasien tetap normal. Nah, kenapa sih penting? Karena jika terlalu rendah atau tinggi bisa membahayakan nyawa pasien. Jadi dengan adanya kontrol otomatis pada gula darah ini, itu tuh dapat menjaga kadar gula darah pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kontrol kelembapan pada gudang penyimpanan beras. Tujuannya itu menjaga kelembaban agar beras tidak berjamur. Nah, kenapa sih penting? Itu menjamin kualitas dan umur simpan produk. Selanjutnya, itu ada juga kontrol volume suara pada speaker. Tujuannya simpel karena mencegah suara terlalu keras yang merusak telinga atau speaker. Nah, kenapa penting sih? Karena memberi kenyamanan bagi pengguna. Simple itu. Tapi dengan hal tersebut, itu tuh merupakan contoh dari penerapan kontrol. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, itu ada kontrol pengereman otomatis pada mobil. Nah, tujuannya itu mencegah roda terkunci saat rem mendadak. Nah, kenapa sih penting? Karena mobil tetap bisa dikendalikan sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Nah, ini merupakan lampu jalan otomatis, di mana saya sudah mengakumulasikan dari set point, sensor, controller, terus dari aktuator. Nah, untuk set point itu kan nilai yang diinginkan. Jadi dari set point ini, lampu jalan otomatis itu cahaya lingkungan di atas ambang tertentu. Misalnya separah kondisi siang hari. Terus ada sensornya itu ada LDR atau Light Dependent Resistor, atau sensor cahaya membaca kondisi terang atau gelap lingkungan. Nah, terus ada controller, di mana controller ini rangkaian pengendali membandingkan hasil sensor dengan set point. Jika sensor mendeteksi cahaya kurang dari set point, nah itu gelap, kayak artinya udah malam. Itu maka perintah lampu on diberikan. Jadi otomatis lampunya itu menyala. Kalau cahaya lebih besar dari set point, artinya terang, bisa diartikan itu sebagai pagi hari atau siang hari, maka perintah lampu off itu akan otomatis lampunya itu mati. Terus selanjutnya itu ada aquator, di mana lampu jalan yang menyala dan mati sesuai dengan perintah. Nah, dari penjelasan tadi mungkin agak berbelit-belit dan agak susah untuk dicerna. Di sini aku menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan teman-teman lagi belajar di kamar. Nah, kalau cahaya alami dari jendela sudah cukup terang, jadi kita itu tidak perlu menyalakan lampu. Jadi lampu itu off. Tapi kalau matahari sudah terbenam dan kondisi jadi gelap, maka kita perlu kan menyalakan lampu. Nah, lampu jalan otomatis ini bekerja seperti kita, kayak aku yang menyalakan dan menghidupkan lampu. Nah, jadi tidak perlu kita menggunakan tenaga manusia, tapi udah otomatis diputuskan kapan lampu dinyalakan. Hanya saja dilakukan oleh sensor dan controller, bukan oleh manusia. Nah, ini aku ada contoh video sistem kontrol, yaitu jika airnya udah mencapai garis merah itu, atau kabel yang warna merah itu
otomatis airnya itu berhenti gitu. Mari kita lihat video. Ketinggian air menyentuh prop merah, pompa air akan secara otomatis mengalirkan air keluar. Tidak diperlukan saklar manual. Pompa air akan secara otomatis berhenti memompa air menggunakan ketinggian air yang sepenuhnya otomatis. Pengontrol, sambungkan kabel daya ke nomor 1 seperti ini. Hubungkan secara seri dengan nomor 3, lalu sambungkan probe pengatur ketinggian air. Pompa air secara otomatis akan mulai memompa air dan dapat mengalirkan air keluar. Ketika ketinggian air mencapai probe merah ini, pemompaan akan berhenti secara otomatis. Nah, selanjutnya itu aku akan jelasin mengenai set point atau nilai yang diinginkan. Jadi set point ini adalah nilai target atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu sistem kontrol dengan tujuan agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan atau standar yang sudah ditentukan. Sistem akan berusaha mempertahankan kondisi aktual agar sesuai dengan nilai set point. Contohnya pada AC ruangan, pengguna mengatur suhu set point kayak 24 derajat Celcius. Nah, AC akan bekerja untuk menjaga suhu ruangan mendekati dengan 24 derajat Celcius itu. Selanjutnya ada sensor atau alat ukur. Nah, sensor ini berfungsi membaca kondisi nyata dari proses, kemudian mengirim sinyal ke controller sebagai informasi dengan tujuan agar dapat mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau masih perlu diperbaiki. Tanpa sensor, sistem tidak bisa mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau belum. Contohnya, termometer digital digunakan untuk membaca suhu ruangan. Selanjutnya itu ada controller. Nah, controller ini menurutku sangat penting, di mana ini sebagai pengendali. Misalnya, seperti yang udah kita sebutkan tadi, itu ada PID. Jadi, controller ini adalah bagian dari otak yang membandingkan nilai set point dengan nilai sensor. Nah, jika ada selisih atau error gitu, controller ini akan menentukan tindakan yang perlu diberikan ke akuator agar sistem kembali mendekati set point dengan tujuan menjaga kestabilan proses dan meminimalkan perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan kondisi aktual. Contohnya PID controller pada AC yang mengatur kapan sensor harus hidup lebih lama atau berhenti sesuai dengan suhu aktual dan set point. Selanjutnya itu ada akuator. Ini alat pengubah kondisi. Jadi akuator ini merupakan perangkat fisik yang langsung mengubah kondisi proses sesuai perintah controller dengan tujuan menghadirkan perubahan nyata pada sistem agar kondisi bisa mengikuti set point. Contohnya heater yang menaikkan suhu, terus kaltup atau valve yang mengatur aliran, atau motor kipas pada AC yang menghembuskan udara. Demikian penjelasan dari saya. Terus saya juga mencantumkan sumber di mana materi-materi saya yang dapatkan itu dari sumber-sumber ini, kayak dari Katsuhisa Ogata, terus ada juga buku Basic Control System dari Salamato Kiman dan Nur Fazila Abdullah, dan juga lain-lain yang saya cantumkan di sini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.